Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu tertrigger dari buku seorang ahli filosofi matematika dan ilmu antariksa namanya Pileo. Dia cuma bilang ini dia sedang melakukan insegesa, jadi nggak boleh sembarangan, harus insegesa. Enggak, saya juga nggak tahu. Yang saya tahu adalah esegesa dan eksegesa. Siapa bilang Yohanes 1 ayat 1 itu bilang Bapa dan Firman itu sebagai satu pribadi. Saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kami kembali, saya bersama dengan Gideon, akan berdiskusi mengenai sebuah video dari akun YouTube yang bernama Mualaf Friends Channel. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam video tersebut sedang ada satu perbincangan atau diskusi antara pemilik dari akun tersebut dengan Ustadz Kainama. Hal-hal apa saja yang mereka obrolkan akan langsung saja kita tanyakan kepada Gideon pada hari ini. Halo bro. Nah bro, di dalam video tersebut ada beberapa pernyataan yang akan saya tanyakan kepada bro. Pertanyaan yang pertama, ada pernyataan dari pemilik channel tersebut. Dia menyatakan kepada Ustadz Kainama bahwa Kristen selalu memakai Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 untuk ketuhanan Yesus. Ketika dia bertemu dengan orang yang menyatakan demikian, dia akan mempertanyakan balik. Pertanyaan balik adalah, manusia ini lahir atas dasar firman atau bukan? Sebab tanpa Allah berfirman, manusia tidak bisa lahir. Berarti ketika firman menjadi manusia, itu kita ini yang menjadi manusia, itu semua manusia. Jadi kalau firman itu adalah Allah, berarti kita ini juga adalah Allah. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Ya bro. Jadi menurut saya ada misunderstanding di dalam pola pikir atau penyelesaian masalah di dalam beliau ya. Sekarang umpama gampang saja. Umpama begini. Umpama saya adalah pencipta dari suatu permainan. Gitu ya. Saya tunjuk bro sebagai pemain gitu. Saya tunjuk bro sebagai pemain, terus saya juga ikut di dalam permainan itu. Penciptanya siapa? Saya yang nunjuk bro untuk main. Saya bisa ikut main? Bisa. Tapi apakah ketika saya ikut main bersama dengan bro menjadi penciptanya? Juga. Jadi saya pencipta, bro pencipta gitu. Atau tetap ada perbedaan antara pencipta dan ciptaan? Nah, esensi atau hakikat dari kita tidak bisa disamakan seperti itu dong. Tidak bisa disamakan, kalau kita diciptakan dengan dasar firman Allah berarti kita adalah Tuhan. Ya nggak bisa dong. Seperti perumpamaan saya tadi gitu. Jadi menurut saya itu adalah sebuah kesalahpahaman dalam pola pikir, dalam sudut pandang juga. Iya demikian bro. Bro, pertanyaan kedua ini adalah pernyataan dari Ustadz Kainama ketika dia mendengar dari akun YouTube Mualaf Prince tadi. Dia menyatakan di pertanyaan pertama tadi bro, kemudian Ustadz Kainama menanggapi bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu tertrigger dari buku seorang ahli filosofi matematika dan ilmu antariksa namanya Pileo, yaitu pada tahun 34 Masehi. Dan dia menyatakan juga, Ustadz Kainama menyatakan, kata logos dan theos di buku tersebut bukan Yesus atau Allah, tapi pikiran manusia. Jadi Ustadz Kainama menyatakan bahwa
ide dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu adalah ide dari buku yang ditulis oleh Philo ini. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Iya, yang pertama saya mau tanya, eh, siapa itu? Apa filsufnya siapa tadi namanya? Namanya Philo. Ya, Philo itu orang mana? Philo itu orang Alexandria. Yesus di Israel, Philo di Mesir. Yohanes pas nulis tertrigger dari orang Mesir. Ini kan lucu sekali gitu. Ini sebuah pernyataan yang sangat lucu. Dan terlebih lagi, Yohanes tertrigger bukan dari Yesus. Sementara seluruh apa yang dituliskan oleh Yohanes itu jelas untuk menunjukkan Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah. Dengan pemahaman keyahudian atau pemahaman kitab Tanakh, Torah, Nafim, Ketuvim. Yang ada, Yohanes pakai pemahaman orang Yahudi. Ya kalau di dalam Alkitab kita Perjanjian Lama, mereka understanding-nya, pemahamannya sampai mana? Yohanes pakai itu untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang artinya mempunyai keilahian juga dan berasal dari Allah. Gitu. Anak nggak selalu biologis gitu ya. Jadi jangan salah sangka. Nah itu kesaksian yang cocok logi itu tidak memiliki otoritas sama sekali. Dan apalagi untuk menjadi conclusion dan disebarkan ke forum-forum bebas gitu ya. Menurut saya itu sangat liar jadi asumsinya. Kalau asumsi sudah sangat liar, kesimpulannya nggak mungkin kesimpulannya benar. Pasti kesimpulannya sangat liar sekali. Ya jadi ya harus berhati-hati lah gitu ya. Dari mana gitu. Asal jangan wah hebat didengar orang sebut nama seorang filsuf gitu ya. Kalau Yohanes mau pakai, dia akan pakai yang lebih hebat. Dia nggak akan pakai si Philo itu. Kenapa? Ada yang jauh lebih besar. Filsafat. Plato, Aristoteles, Socrates. Ada yang jauh lebih besar dan mereka sudah terbukti impact kepada kehidupan dunia lebih besar kok. Kenapa Yohanes nggak ambil dari mereka? Sekarang kalau kita mau main asumsi liar seperti itu ya bisa jadi. Terus saya katakan gini, saya katakan bahwa Al-Quran itu nggak mungkin ditulis dan disaksikan para sahabat, itu nggak mungkin. Itu terinspirasi dari kisah-kisah mistis di Afrika. Saya bisa aja ngomong gitu, tapi kan itu liar, nggak bisa dipercaya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi jangan supaya didengarnya itu seakan meyakinkan gitu orang karena karena orang jarang mendengar. Nah, nama filsuf itu lalu ya merasa bahwa wah sudah tahu dan sudah benar dan kesimpulannya sudah over gitu atau sudah selesai. Belum ya. Jadi harus mengkaji lebih banyak lagi bahwa Yohanes ini memang menulis berdasarkan kesaksian hidupnya dia bersama dengan Yesus. Nggak ada yang lain kok. Gitu. Demikian bro. Ya, thank you bro. Pertanyaan yang ketiga bro. Ustadz Kenamu masih terus memberikan penjelasan. Dia menyatakan bahwa dia mau mencoba untuk membuktikan bahwa ini betul Philo, dikutip dari Philo. Dia mencoba untuk membuktikan itu dari Yohanes 5 ayat 26. Dia menyatakan bahwa ini ada perbedaan. Kalau di Yohanes 5 ayat 26, Bapa sendiri, anak sendiri. Sedangkan Yohanes 1, Bapa dan anak satu. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan dia menganggap itu satu. Sedangkan Yohanes 5 ayat 26, itu beda. Bapa sendiri, anak sendiri. Dan dia menyatakan bahwa ini namanya insegesa. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro?
Iya, yang pertama saya tanggapi apa kata apa tadi? In apa? Dia menyatakannya insegesa, Apa insegesa. apa itu artinya? Gak tahu. Dia cuma bilang ini dia sedang melakukan insegesa, jadi nggak boleh sembarangan, harus insegesa. Enggak, saya juga nggak tahu. Yang saya tahu adalah eisegesa dan exegesa. Nah ini akibatnya saya katakan bahwa ya banyak orang ingin terlihat pintar gitu. Namun ternyata juga ya asal-asalan juga gitu ya. Oke, saya akan menanggapi yang di dalam Yohanes 5 ayat 26. Bapa sendiri, anak sendiri. Ya memang seperti itu kok. Siapa bilang Yohanes 1 ayat 1 itu bilang Bapa dan Firman itu sebagai satu pribadi. Itu loh ada kata-kata pada awal mulai adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau saya bersama-sama dengan bro, apakah bro adalah saya? Ya bukan. Nah, tapi kita harus memahami gini, ya, Firman itu adalah Allah. Nah, kita harus pahami bahwa kata Allah itu adalah kata manusia untuk menyebutkan entitas tertinggi. Jadi ada pribadi tertinggi yaitu Allah, juga firman-Nya, juga rohnya, gitu ya. Semua itu, tiga itu memiliki sebuah satu entitas yang sama, satu hakikat yang sama, yaitu kita sebut Allah, gitu ya. Itu sebutan manusia loh. Allah itu bahasa manusia. Jadi kita harus mengerti waktu pada saat berbicara Allah itu bicara pribadi atau bicara natur atau hakikat. Sama seperti ini. Ada bro dan saya di ruangan ini. Kita berdua. Pribadi kita beda. Tapi Eki manusia, saya manusia. Natur kita satu nggak? Hakikat kita satu nggak? Pribadi kita beda. Beda. Nah, itu harus dipahami antara natur dan pribadi. Jangan cepat-cepat baca, oh ini sama katanya Allah dan sebagainya. Baca coba di Kejadian 1. Pada awal mulanya, ya, itu Tuhan menciptakan ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu kan jelas sekali bahwa ada Allah, ada firman Allah, ada roh Allah. Ya, ketiga pribadi yang memiliki kualitas hakikat Allah itu kan. Ya, jadi jangan dipikir, oh kalau firman artinya kalimat. Seperti kita mengeluarkan perkataan. Berarti Allah itu seperti kita mengeluarkan perkataan. Perkataan itu nggak hidup. Siapa bilang? Ya kita kan terbatas ruang dan waktu. Kita mengeluarkan kata-kata dari tubuh yang terlihat. Bukan berarti kalau perkataan tidak terlihat berarti dia nggak hidup. Kan gitu kan. Karena kita terbatas ruang dan waktu. Apakah berarti perkataan Allah atau perkataan yang disebut oleh saudara kita, kalimatullah, terbatas ruang dan waktu? Ya pasti jawabnya enggak dong, gitu kan. Ya kalau enggak berarti Allah juga lah, firman itu kan. Nggak bisa dibantah kan, gitu. Iya, menurut saya begitu aja. Supaya jangan apa ya, jangan membaca cepat-cepat, lalu salah sangka, gitu ya. Akhirnya mengambil kesimpulan dari salah sangka itu. Harus ngerti dulu tentang natur dan pribadi. Gitu. Demikian bro. Ya bro, pertanyaan yang terakhir bro. Dan kemudian akun YouTube Mualaf Prince ini dia kembali mengeluarkan pernyataan lagi bro. Ini akan menjadi pertanyaan yang terakhir. Dia menyatakan bahwa perintah amanat agung adalah jadikan semua bangsa murid. Dan dia bilang, lihat di sini bahwa bukan menjadikan hamba, tapi murid. Berarti Yesus adalah guru, Yesus bukan Tuhan. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Iya, saya balikan lagi pertanyaannya. Yang maha tahu itu siapa? Menurut Anda pasti yang maha tahu adalah Allah. Kalau gitu Allah yang mengajarkan dong. Kalau Allah nggak mengajarkan kan kita mana tahu apa-apa gitu kan.
Jadi Allah pengajar. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Kan dia guru. Dia mengajarkan pengetahuan yang tidak terbatas itu kan. Apakah berarti seorang pengajar, oh kalau dia ngajar berarti dia bukan Tuhan gitu. Ini sebuah pola pikir yang menjadi, saya nggak masuk akal gitu, cara pikirnya itu gimana gitu. Sekarang kalau ada orang tua, ya, dia melamar sebagai guru. Kalau dia ngajar ke sekolah, dia dipandang sebagai guru gitu kan. Pada sebuah waktu, konteks untuk dalam situasi dan kondisi belajar, dia dipandang sebagai guru. Tapi kan apakah waktu dia jadi guru dia bukan orang tua? Dia tetap orang tua pada saat dia juga mengajar gitu. Terus masalahnya di mana? Ini lucu lah menurut saya ya, lucu sekali. Dan menurut saya ya lebih baik sudah hilang, stop terlalu banyak kesimpulan yang menyimpang, cara pikir yang salah, ya, cara berpikir yang kurang dewasa. Nah itu ya disudahi aja menurut saya, karena juga ngaco-ngaco kesimpulannya gitu. Ya, terima kasih bro. Ya, thank you bro udah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Dan kalau saya lihat di video yang kita bahas hari itu mereka pada happy membicarakan hal tersebut. Nah bro, sebelum kita mengakhiri video ini, ada yang mau bro sampaikan? Iya, it's okay kok mereka merasa happy. Ya karena juga terkadang kita perlu memahami banyak juga orang yang merasa happy atau senang itu tidak selalu senang dalam kebenaran. Banyak orang juga senang dalam kesalahan. Banyak orang senang, rasa senang itu di dalam dipuja-puja. Musyrik. Itu ya. Jadi ya menurut saya kita berhati-hati lah. Sebagai orang Kristen kita wajib untuk dewasa, cara berpikir, cara pandang, memiliki pengetahuan seperti yang dikatakan oleh Paulus melalui ilham Roh Kudus kepada Paulus, ya, bahwa kita harus mendapatkan pengetahuan yang benar dan mencapai kedewasaan supaya kita tidak mudah terombang-ambing, karena bagaimanapun kita nggak bisa ngatur mulut orang. Itu yang kita harus pahami. Tetapi kita bisa mengatur isi otak kita. Tapi kita bisa mengatur apa yang harus kita terima dan apa yang harus tidak kita terima. Apa yang sehat dan tidak sehat. Gitu ya, apa yang benar dan apa yang salah, itu yang bisa kita atur. Mulut orang lain kita nggak bisa atur. Jadi menurut saya yang terpenting adalah terus teguh dan berkembang di dalam pengetahuan akan anak Allah, Yesus Kristus yang sempurna. Demikian bro, thank you. Ya, thank you bro, thank you banget bro. Karena kalau kita akan selalu bertemu dengan orang-orang seperti ini, kalau kita sendiri tidak memperlengkapi diri kita, ya kita nanti pada akhirnya nggak ada bedanya sama mereka juga ya bro. Thank you banget bro untuk hari ini. Untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa share untuk setiap orang yang Bapak Ibu kenal, supaya semakin banyak orang bisa mengenal kebenaran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.